Selamat siang kepada Bu Lydia serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi pertemuan 11, yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Publik dengan kasus pembahasan penunjukan Ernest dan Young tidak sesuai dengan amanat rapat umum pemegang saham luar biasa oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Dan berikut adalah keenam poin yang akan kami bahas dalam presentasi kami pada kesempatan ini. Akuntan publik adalah seorang akuntan yang telah memiliki izin untuk memberikan jasa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dan tempat untuk akuntan publik adalah kantor akuntan publik atau yang sering disebut dengan KAP. KAP atau Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat akuntan publik untuk memberikan jasa. Dalam memberikan jasa, akuntan publik harus memiliki kantor akuntan publik paling lama 6 bulan setelah izin diterbitkan, dan apabila tidak memiliki kantor akuntan publik dalam tempo lebih dari 6 bulan, maka akan dicabut perizinannya. Kode Etik Akuntan Publik atau Auditor Eksternal. Dimulai dari prinsip integritas adalah bersikap tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dengan hubungan bisnis dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi serta sikap kecermatan kehati-hatian profesional. Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkat yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan teknik dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Objektivitas. Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas berbenturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis lainnya. Kerahasiaan. Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya pada suatu tingkat yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan teknik dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Objektivitas. Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas berbenturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis lainnya. Kerahasiaan. Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau si pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Prinsip perilaku profesionalitas, yaitu setiap praktisi wajib mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan publik. Dalam prosedur penunjukan akuntan publik, dijelaskan bahwa rapat umum pemegang saham pada umumnya persetujuan penunjukan akuntan publik dilakukan oleh pemegang saham berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. Dijelaskan juga pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dijelaskan bahwa perseroan terbuka yang dimana direksi diwajibkan untuk menyerahkan laporan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit. Dan dalam kasus ini PT AISA merupakan perseroan terbuka. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saud Pelu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sautelu. Saya di sini akan melanjutkan poin keempat, yaitu kebijakan yang mengatur akuntan publik. Kebijakan yang mengatur akuntan publik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011, Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. Dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI. 5. Pelanggaran yang dilakukan atau kasus penunjukan KAP Irnas dan Yaung. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 3. Keterbukaan PT 3 Pilar Sejahtera Food Terbaik atau AISA pada tanggal 24 Oktober 2018 menyebutkan salah satu hasil rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB mengamanatkan manajemen untuk menunjukkan kantor akuntan publik atau KAP dan atau konsultan hukum independen melakukan audit investigasi atas laporan keuangan AISA tahun 2017. Hasil rapat audit investigasi dilakukan oleh PT EY dan bukan oleh KAP EY, dan bila dilihat dari laporan investigasi yang disampaikan, PT EY ditunjukkan untuk melakukan penelaahan atas beberapa akun dalam laporan keuangan, di mana ruang lingkup penugasan adalah investigasi berbasis fakta terhadap earning before interest, taxes, depreciation and amortization atau EBITDA, dan laporan posisi keuangan pada tahun 2017 untuk akun-akun berisiko tinggi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 3. Lebih jauh lagi pasal yang menegaskan hal ini terdapat dalam pasal 57 ayat 2 menyebutkan setiap orang yang bukan akuntan publik tetapi menjalankan profesi akuntan dalam bertindak seolah-olah sebagai akuntan publik, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana selama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. 6. Sanksi dan peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13 atau POJK 03/2017 untuk mengatur pelayanan jasa akuntan publik dalam sektor jasa keuangan, dan juga disertai sanksi administratif, baik kepada pihak yang melaksanakan jasa keuangan maupun akuntan publik itu sendiri sebagai bentuk kontrol.